Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jinni ilman warzuqni fahman. Allahumma yassir wa la tu'assir. Terima kasih yang sudah menonton video saya yang pertama. Kalau belum, tonton video saya yang pertama dulu, baru video yang kedua yang ini. Nah, di video yang kedua ini saya akan membahas tentang sistem atau cara sistem melakukan seleksi di setiap jalur. Yang pertama itu adalah jalur afirmasi disabilitas. Jalur ini khusus untuk pendaftar dengan keterbatasan fisik. Dokumen yang harus disiapkan itu adalah SKL, KTP, orang tua, KK, akta lahir, SPTJM, dan surat keterangan dari dokter. Sistem melakukan seleksi sesuai dengan jarak terdekat dengan sekolah tujuan. Gitu. Jadi misalnya ada ini khusus untuk yang memiliki keterbatasan fisik, misalnya tunarungu dan yang sejenisnya. Nah, nanti dibuktikan oleh surat keterangan dari dokter. Nah, bagaimana sistem seleksinya? Misalnya SMA menargetkan misalnya 7 kursi, yang daftar 10 orang, maka akan diambil 7 orang yang terdekat dengan sekolah SMA yang dimaksud. Gitu. Yang dimaksud dengan seleksi sesuai dengan jarak terdekat. Nah, selanjutnya itu adalah jalur afirmasi KETM. Ini untuk pendaftar yang aktif di DTKS Kemensos. Cara ngeceknya kalian cek di link ini. Nah, dokumennya yaitu ada tambahannya itu adalah KKS, kartu keluarga sejahtera, KIP, atau surat bantuan lain. Nah, saya punya KKS berarti bisa daftar KETM? Belum tentu. Kunci utamanya itu adalah harus aktif di DTKS. Punya KKS tapi tidak terdaftar di DTKS, maka tidak bisa ikut jalur KETM. Nah, bagaimana kalau kebalik? Di DTKS-nya ada tapi nggak punya KKS atau KIP, maka bisa membuat surat keterangan. Nah, sistem seleksinya itu sesuai dengan jarak terdekat dengan sekolah tujuan. Misalnya daya tampungnya 100 orang, yang daftar 120, maka yang akan diambil itu adalah 100 orang terdekat dengan SMA yang akan dituju. Selanjutnya jalur prestasi kejuaraan. Ini khusus untuk pendaftar yang juara akademik atau juga non-akademik, minimal tingkat kabupaten. Jadi juara yang dimaksud juara 1, juara 2, juara 3 ya. Dan minimal tingkat kabupaten. Kalau misalnya kalian juara puisi antar kelas, mohon maaf itu tidak bisa, harus minimal tingkat kabupaten. Nah, dokumennya yang harus disiapkannya itu biasa, dan tambahannya itu adalah sertifikat juara serta foto kegiatan lomba. Nah, sekolah tujuan akan melakukan uji kompetensi. Jadi nanti akan diuji lagi kalian itu. Nah, kemudian sistem akan melakukan seleksi sesuai dengan tingkatan lomba, posisi juara, dan nilai uji kompetensi. Jadi nanti akan diskor. Misalnya tingkatan lomba. Kalian juara lomba di nasional akan skornya lebih tinggi dibandingkan kabupaten. Dan juga posisi juara 1 akan lebih besar skornya dibandingkan juara 2. Nah, juga akan digabungkan dengan nilai uji kompetensi. Nah, kemudian di tahun sebelumnya PPDB Jabar, Jawa Barat ya, itu ada jalur tahfidz, di mana kalau kalian hafidz 3 juz, maka setara dengan juara lomba tingkat kabupaten. Nah, untuk tahun ini kita tunggu dulu peraturan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat atau provinsi kalian ya. Nah, bagaimana untuk jalur rapot? Nah, ini berlaku untuk semua pendaftar. Bisa dari luar kabupaten, luar kota, bahkan luar provinsi. Jadi misalnya saya ada di Banten, bisa nggak ikut ke sekolah yang ada di Jawa Barat? Bisa, tapi jalurnya rapot. Atau mungkin jalur tadi yang pertama, prestasi kejuaraan. Gitu. Nah, pada tahun sebelumnya nilai akreditasi itu akan menambah skor, mempengaruhi berapa persen. Nah, tahun sekarang kita nunggu peraturannya. Nah, yang akan dokumennya itu scan halaman nilai dan halaman 1 sampai 5, dan sesuai dengan skornya itu nilai rapot ditambah nilai akreditasi. Jadi skor tertinggi itu akan masuk ke akan diterima. Jadi misalnya ada 100 orang pendaftar, yang diterima 80, maka akan diambil 80 orang dengan skor tertinggi sesuai dengan nilai rapot, jumlah nilai rapot, dan ditambah dengan nilai akreditasi. Terima kasih, lanjut ke video yang ketiga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.